Selamat pagi semua Bapak Ibu, saudara yang di luar. Puji Tuhan, yang di dalam. Ya, saya melihat wajah-wajah pemenang pagi hari ini, amin. Kita menang terhadap rasa ngantuk, dingin, ya, hujan. Dan kita datang ke hadirat Tuhan, ke rumah Tuhan untuk bersama-sama alami hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Orang yang menang akan bersorak. Haleluya. Amin. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kita baca bersama-sama. Yang di luar juga kita membaca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Saudaraku, hampir di seluruh dunia ini mengajarkan bahwa manusia dapat diselamatkan dari hukuman dosa itu karena perbuatan baik. Ada juga pengajaran yang menggabungkan keduanya. Untuk mengalami keselamatan harus ada iman ditambah dengan perbuatan baik. Nah, yang paling mengerikan hari-hari ini saya mendengar ada pengajaran yang mengajarkan, dan ini ada di dalam kekristenan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, mereka dapat tinggal dalam langit dan bumi yang baru kalau mereka mempunyai perbuatan baik. Jadi langit dan bumi yang baru bicara daripada kerajaan 1000 tahun damai di mana Yesus yang akan memerintah di bumi ini. Nah, dikatakan di situ bahwa bila ada orang-orang percaya, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi mereka mempunyai banyak perbuatan baik dalam hidup mereka, maka mereka bisa masuk dalam langit dan bumi yang baru, walaupun cuma jadi rakyat biasa katanya. Waktu saya mendengar hal ini sangat mengerikan, karena ini diberitakan di gereja-gereja, sehingga mengakibatkan kita berpikir bahwa keselamatan yang kita terima itu dapat dilakukan dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 tadi katakan bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena iman. Itu bukan hasil usaha kita. Itu pemberian Allah. Kita lihat poin yang pertama, beberapa hal yang saya ingin jelaskan. Mengapa manusia tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik? Bapak Ibu, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak dapat berbuat baik lagi. Kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 5. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudaraku, pada waktu itu manusia dikatakan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, segala keturunannya bertambah-tambah banyak. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan mereka melakukan kejahatan, mereka berbuat hal-hal yang jahat. Karena apa? Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Itu sebabnya ketika Tuhan melihat hal ini, Tuhan mengambil keputusan untuk memusnahkan semua manusia pada saat itu. Karena Tuhan melihat tidak ada yang baik. Kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan.
Kejadian 8 ayat 21. Apa yang firman Tuhan katakan? Kejadian 8 ayat 21, kita akan memeriksa beberapa ayat pagi hari ini untuk menegaskan bahwa manusia tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudaraku, di situ dijelaskan. Ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Jadi manusia dari sejak kecil, apa yang ada dalam hatinya adalah jahat. Karena dosa telah membuat manusia dikatakan sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan dilahirkan di dalam dosa. Itu sebabnya segala kecenderungan hatinya dari sejak kecil adalah jahat. Mazmur 58 ayat 4. Mazmur 58 ayat 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Jadi di sini jelas sejak lahir, sejak dari kandungan. Titus 1 ayat 15. Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Firman Tuhan jelas katakan, baik akal maupun suara hati mereka adalah najis. Tidak ada yang baik. Itu sebabnya perbuatan manusia tidak bisa menyelamatkan hidup mereka. Yang kedua kita lihat, karena kebaikan itu relatif, saudaraku. Sebab apa yang baik menurut seseorang belum tentu baik menurut Tuhan. Kita hanya menilai manusia dari yang di luar. Tetapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati, bukan? Dikatakan. Kadang-kadang kita melihat orang-orang baik. Oh, dia baik sama saya. Dia suka membantu saya. Dia tolong saya dalam kesusahan. Dia memberi perhatian kepada saya. Tapi ketika kita menceritakan hal itu kepada seseorang yang lain yang mengenal orang ini, dia nggak baik, ya kan? Orang bisa menilai satu orang baik, mungkin cuma orang itu yang bilang baik. Tapi bagi orang lain, dia nggak baik. Karena mungkin dia mengetahui hal-hal yang lain yang tidak diketahui oleh orang yang ditolong olehnya. Saya tahu dia begini. Dia baik cuma sama kamu. Jadi kebaikan itu sangat relatif, saudaraku. Mungkin kita bertanya, bagaimana orang-orang di dunia ini suka berbuat baik, ya kan? Menolong orang susah, menyumbang untuk kegiatan-kegiatan agama dan lain-lain. Yang menurut kita itu semua adalah orang-orang yang sangat baik. Kita akan lihat dari sudut pandang Allah. Allah tidak pernah menganggap perbuatan baik manusia itu dapat sesuai dengan standar atau ukuran Allah. Jadi Allah punya ukuran untuk kebaikan manusia. Kita akan lihat dalam Yesaya 64 ayat 6a. Apa yang dikatakan oleh firman Allah tentang perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Di sini dituliskan bukan segala dosa kami, tetapi segala kesalehan kami. Bapak Ibu tahu kesalehan bicara daripada orang, perbuatan-perbuatan yang baik, ya,
orang yang saleh, orang yang taat beragama, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, itu adalah orang yang saleh. Tapi firman Tuhan katakan, Allah melihat bahwa segala kesalehan mereka itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kain kotor dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata ait. Nah, saya tidak tahu apakah dari kata ini timbul kata haid. Karena ternyata pada zaman dulu, saudaraku, yang dinamakan dengan kain kotor itu adalah kain yang dipakai sebagai pembalut wanita. Kalau sekarang kita kenal dengan Softtek, berbagai macam merek pembalut wanita. Imamat 15 ayat 20 katakan itu cemar kain. Jadi ketika wanita sedang mengalami haid, dia disebut dengan cemar kain. Ya, dia memakai kain untuk pembalut dalam tubuhnya yang mengeluarkan darah-darah yang kotor itu. Sehingga dikatakan di dalam imamat kalau ada seorang wanita yang sedang haid, dia disebut cemar kain. Bila dia menyentuh satu apapun, bahkan ada orang yang disentuhnya, maka orang itu pun menjadi najis. Nah, saudaraku, inilah yang firman Allah katakan. Allah tidak pernah menganggap perbuatan manusia itu dapat mencapai standar dan ukuran Allah. Apapun yang mereka lakukan, kebaikan, kesalehan yang mereka lakukan, Tuhan lihat itu sebagai kain yang kotor. Itu tidak bisa membuat hidup manusia mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Karena manusia sudah berbuat dosa. Yang kedua, kita lihat bagaimana standar dan ukuran Allah tentang perbuatan baik itu. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini standar dan ukuran Allah tentang perbuatan baik. Kalau kita mau mencapai standar ini dikatakan kita harus sempurna seperti Bapa. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan keinginan Bapa di sorga. Bisa, saudaraku? Kita akan lihat contoh dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Di situ ada satu contoh tentang orang muda yang kaya. Suatu saat dia bertemu dengan Yesus dan dia berpikir bahwa dia dapat diselamatkan dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi orang ini berpikir bahwa dengan perbuatan yang baik, dia dapat memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus menjawab, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang yang baik? Hanya satu yang baik, tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Jadi menurut Yesus, yang baik itu adalah menuruti perintah Allah. Melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan Bapa. Itu sempurna, baik. Lalu Yesus berkata dan bertanya kepada orang itu, dikatakan Yesus memberikan perintah. Beberapa contoh perintah. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta."
Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Terus kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Saudaraku, dengan pedenya orang ini bilang, Tuhan yang mana perintahnya? Oh Tuhan, ucapkan 10 hukum Tuhan. Ya, jangan membunuh, jangan ada Allah lain padamu, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Lalu orang muda ini katakan, semua sudah aku lakukan. Kira-kira benar atau tidak, saudaraku? Jelas-jelas ini bohong sekali ya kalau dia bilang benar. Karena apa, saudaraku? Karena di dalam hukum Taurat, saudaraku, satu saja yang tidak kita lakukan, maka itu gugur semua. Saudara bisa bilang, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini. Tapi ada satu yang tidak saudara lakukan, maka saudara dianggap gugur. Saudara tidak pernah melakukan hukum-hukum itu. Itu tuntutan dari hukum Taurat, saudaraku. Sempurna. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Lalu Yesus katakan apa seterusnya? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Ini keinginan Tuhan. Ya, ini perintah Tuhan. Tuhan bilang, oke, kalau kamu sudah lakukan itu sekarang, pergi jual milikmu, berikan itu pada orang miskin, lalu kemari ikut aku. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang ini? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia tidak bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Dia tidak bisa melakukan apa yang menjadi perintah Allah dalam hidupnya. Dia berpikir dengan perbuatan baik dia bisa diselamatkan. Tapi bagi Tuhan kita lihat tidak ada perbuatan baik manusia yang bisa menyelamatkan hidupnya. Ini adalah ukuran Allah tentang perbuatan baik. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dengan kata lain, saudaraku, perbuatan baik yang menurut standar dan ukuran Allah itu adalah kasih. Satu Korintus 13 ayat 1 sampai 3 membahas tentang apakah itu kasih. Paulus bilang dalam 1 Korintus pasal 13, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kemudian, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Paulus sendiri mengatakan, sekalipun aku bisa melakukan segala hal-hal yang baik, aku berkorban, aku membagi segala sesuatu, aku mau mati untuk orang lain, aku melakukan banyak hal. Tapi jika tidak ada kasih, itu semua nol, saudaraku. Di hadapan Tuhan itu tidak ada faedahnya, itu nol semua perbuatan itu. Ini standar dan ukuran Allah tentang perbuatan baik. Yang ketiga, saudaraku, kita lihat perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan, tapi bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Ya. Mungkin ada yang bertanya tentang Yakobus 2 ayat 14. Kita lihat Yakobus 2 ayat 14 dan seterusnya.
Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, saudaraku, Yakobus sedang bicara tentang iman tanpa perbuatan adalah mati. Seringkali orang menganggap berarti kalau iman tidak ditambah dengan perbuatan baik, maka kita tidak bisa diselamatkan. Padahal Yakobus sedang berbicara tentang iman yang sudah diselamatkan. Iman inilah akan menghasilkan perbuatan baik. Bukan untuk mendapatkan keselamatan itu, ya, orang melakukan perbuatan baik itu. Bisa tampilkan skema di PowerPoint? Ya. Yang ketiga. Jadi saudaraku, kita orang-orang yang berdosa. Manusia yang berdosa, upah dari dosa manusia adalah kematian yang kekal, hukuman yang kekal, saudaraku. Kebinasaan yang kekal. Dan semua manusia sudah berbuat dosa. Tetapi saudaraku, ada jalan untuk kita bisa diselamatkan. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita beriman kepada Yesus Kristus. Kita percaya kepada Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini. Yang sudah mati untuk menebus segala dosa-dosa kita. Yang sudah bangkit dari kematian itu, yang menunjukkan bahwa dialah adalah Tuhan semesta alam langit dan bumi, yang sudah memberikan nyawanya, darahnya untuk membayar harga dosa kita. Karena harga dosa hanya dapat ditebus oleh kematian yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Bukan oleh perbuatan baik. Kemudian saudaraku, terus skemanya masih tetap ditampilkan. Setelah kita percaya kepada Yesus, setelah kita memiliki iman kepada Yesus, maka kita diselamatkan. Jadi ingat, untuk selamat bukan iman dan perbuatan baik. Untuk selamat bukan perbuatan baik yang dibutuhkan sehingga kita diselamatkan. Hanya dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dan dia memerintah di dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami keselamatan. Janji Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Setelah kita mengalami keselamatan, maka timbul perbuatan baik. Ya. Timbul perbuatan baik. Jadi iman yang benar, iman yang sejati, orang yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan, barulah dia bisa melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang baik, menyenangkan hati Tuhan, menuruti perintah Tuhan, menuruti apa yang Tuhan katakan, itulah hal yang baik. Nah saudaraku, ini otomatis akan terjadi kepada orang-orang yang memiliki iman yang sejati, iman yang benar saudaraku. Orang yang sudah mengalami kelahiran baru, ketika dia beriman kepada Yesus, apa yang terjadi saudaraku? Hati dan rohnya diberikan yang baru. Hati yang najis tadi. Hati yang penuh dengan kecenderungan berbuat jahat. Hati yang dari sejak kandungan saudaraku sudah penuh dengan hal-hal yang jahat. Hati itu diganti dengan hati yang baru oleh Yesus. Itu sebabnya orang yang memiliki iman sejati otomatis tidak usah diperintah, tidak usah dikasih tahu tentang hal-hal yang baik.
itu akan terjadi dengan sendirinya, saudaraku. Karena dia sudah mempunyai hatinya Tuhan. Dia akan melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang penuh kasih. Karena apa? Di dalam hidupnya penuh dengan kasih Tuhan. Saudaraku, ada orang yang percaya pada Yesus. Ada orang yang mengaku Kristen. Ada orang yang mengaku diselamatkan, sudah diselamatkan, beriman kepada Yesus. Tetapi dari dulu, dari sejak menjadi Kristen, hidupnya tidak mengalami perubahan. Judi tetap judi, mabuk tetap mabuk, curi tetap curi, ya, cabul tetap cabul, zina tetap zina, melakukan hal-hal yang berdosa. Tapi dia mengaku orang Kristen, mengaku sudah percaya Yesus. Banyak bukan? Bahkan kita lihat di daerah-daerah kota di Indonesia yang merupakan kantong-kantong Kristen. Ya. Yang hampir sebagian besar penduduknya adalah orang-orang Kristen. Sudah tahu pasti daerah-daerah mana. Tapi di situ juga kita lihat orang bisa Natal, haleluya, haleluya, ya kan, puji Tuhan di hari Natal, tapi di meja ada cap tikus, ya kan. Ada apa lagi, saudaraku? Mabuk-mabukan, tapi mereka bisa bilang haleluya, hari Natal, hari yang indah, ya kan. Tapi di tempat-tempat mereka hari Natal itu adalah hari di mana mereka mabuk-mabukan, mereka melakukan hal-hal yang berdosa. Dan itu terjadi di daerah-daerah kantong Kristen, saudaraku. Nah, saudaraku, apakah ini iman yang benar? Apakah ini benar-benar yang terjadi dalam hidup orang yang sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati kepada Yesus? Tidak, saudaraku. Iman yang sejati, iman yang benar itu keselamatan yang benar. Orang-orang yang sudah mengalami keselamatan itu, dia tidak mau berbuat dosa lagi. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 3, orang yang percaya kepada Yesus, saya tidak catat, saudaraku, tapi dia tidak mau berbuat dosa lagi. Karena dia memiliki hati dan roh yang baru, saudaraku, ketika dia percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Berarti, saudaraku, kalau ada orang-orang Kristen yang mengaku beriman, yang mengaku sudah selamat, berarti kita harus melihat apakah imannya itu benar. Apakah iman yang palsu. Jadi banyak yang memakai iman yang palsu, saudaraku. Matius 7 ayat 21 sampai 22, di situ ditegaskan juga. Coba kita lihat sedikit. Matius 7 ayat 21 sampai 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada hari terakhir, kita lihat, saudaraku, banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Banyak orang yang mengaku beriman, percaya Yesus. Bahkan banyak di antara mereka juga melayani Tuhan, bernubuat, mengusir setan dikatakan. Mereka ada di tempat-tempat yang penting, saudaraku. Bahkan mungkin di altar Tuhan mereka menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Tapi Tuhan katakan bahwa orang-orang ini, saudaraku, tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Dan pada saat itu Yesus sedang bicara tentang nabi-nabi palsu. Berarti, saudaraku, iman mereka adalah iman yang palsu juga. Orang yang memiliki iman yang sejati,
maka dia akan menuruti perintah Tuhan. Dia akan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Kita lihat bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan, tetapi hanya oleh iman. Kita lihat satu contoh saja dalam Lukas pasal 23 ayat 43, saudaraku. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini bukti, saudaraku, keselamatan itu bukan oleh perbuatan baik. Atau bukan juga oleh iman ditambah perbuatan baik. Keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan hanya berdasarkan iman kepada Yesus. Contoh ini dialami, saudaraku, oleh orang yang berada di samping kanan Yesus. Penjahat yang sudah divonis, saudaraku, karena kejahatannya dia layak untuk mengalami hukuman yang mati, ya, yang pada waktu itu penyalipan. Tapi ketika dia percaya kepada Yesus, dia percaya kepada Yesus, saudaraku. Apa yang Yesus katakan? Pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat ini belum berbuat apa-apa, saudaraku. Penjahat ini tidak melakukan hal-hal yang baik. Dia terpaku bersama dengan Yesus. Bagaimana dia bisa melakukan perbuatan baik? Tapi Yesus katakan, imanmu, karena engkau percaya kepadaku sebagai Tuhan. Tuhan bilang, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Inilah yang diajarkan oleh firman Allah, saudaraku. Bahwa keselamatan kita hanya karena iman kepada Yesus. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Itu anugerah semata-mata, saudaraku. Tidak ada yang dapat kita lakukan, apapun yang kita lakukan, segala yang kita miliki yang dapat menyelamatkan hidup kita. Ketika engkau mau percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, menjadikan dia Tuhan dalam hidupmu, memimpin hidupmu, saudaraku, menguasai hidupmu, maka engkau tidak akan pernah mau lagi berbuat dosa. Karena dia ada di dalam hatimu. Setelah itu, saudaraku, maka timbullah perbuatan-perbuatan kasih dalam hidup kita. Saudaraku, saya ingat apa yang Yesus katakan. Dia katakan, kalau aku datang, adakah kujumpai iman di bumi? Ketika saya mengingat perkataan Yesus, ini memang sangat menyedihkan, saudaraku. Karena hari-hari inilah iman kita sedang diuji, saudaraku. Dalam masa pandemi ini saja kita sudah sedang mengalami pengujian iman. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita, Yesus kita, yang sanggup memelihara kita, di mana seluruh hidup kita, mati hidup kita hanya oleh Tuhan, bukan oleh hal-hal yang lain. Kita sedang diuji, saudaraku. Berapa banyak di antara kita yang mengalami kelemahan, ketakutan, sehingga iman mereka tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan atas hidup kita. Berapa banyak di antara kita yang masih mengalami ketakutan untuk tidak beribadah di rumah Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur kalau masih ada kesempatan gereja masih dibuka, saudaraku. Kalau beberapa waktu yang lalu memang ada surat dari pemerintah, gereja tidak boleh mengadakan ibadah. Kan kita tidak beribadah cukup lama, beberapa bulan. Sampai akhirnya dikeluarkan lagi surat, bisa beribadah tetapi dengan menjaga jarak dan membuat protokol kesehatan. Saudaraku,
Ini kesempatan yang luar biasa. Kalau kita masih diberi kesempatan beribadah, saudaraku. Itu satu hal yang luar biasa, saudaraku. Karena ibadah itu menyenangkan hati Tuhan. Itu perintah Tuhan. Tuhan katakan apa? Kalau dalam Keluaran 23-25. Kalau kamu beribadah kepadaku dengan sungguh-sungguh. Tuhan katakan aku akan memberkati rotimu, bakulmu. Bahkan dikatakan aku akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Itu janji Tuhan. Ada kesempatan kita bisa beribadah, saudaraku. Itu hal yang luar biasa. Bagi orang-orang yang memiliki iman yang sungguh yang sejati kepada Tuhan. Dia akan mempergunakan kesempatan ini, saudaraku. Dia tidak akan pernah membuang kesempatan ini. Karena ada waktunya, saudaraku, gereja akan ditutup. Kita tidak bisa lagi beribadah. Penganiayaan akan datang. Itu yang firman Tuhan katakan. Tapi ketika masih ada kesempatan, saudaraku. Disinilah kita lihat iman kita. Yang benar adalah iman yang melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sedikit lagi kemurahan Allah berlaku dalam hidup kita. Kita hidup dalam masa kemurahan Allah yang sangat panjang, saudaraku. Kalau karet itu, saudaraku, Allah punya kemurahan. Tapi ingat, Allah juga memiliki batas dalam kemurahan hatinya. Kita harus ingat juga kekerasan Allah. Hukuman Allah juga akan terjadi, saudaraku. Kalau kita gambarkan seperti karetnya, saudaraku, Allah sudah panjangin sampai sepanjang-panjangnya kemurahannya, saudaraku. Sepanjang-panjangnya. Kalau kita bisa lihat ini sudah mau hampir putus, saudaraku. Allah beri kemurahannya. Dan saya katakan tinggal sedikit lagi waktu kemurahan Allah. Selalu saya katakan, saudaraku, firman Tuhan katakan. Tanda-tanda zaman, saudaraku, kita bisa lihat dengan nyata. Ada satu hal yang selalu saya ingatkan. Firman Tuhan katakan apa? Kalau kalian lihat dosa Sodom dan Gomora ini terjadi, maka kedatanganku sudah sangat dekat. Sekali lagi, saudaraku, dosa Sodom dan Gomora itu menjadi satu tanda yang seharusnya membuka mata kita bahwa kemurahan Tuhan akan habis sebentar lagi, saudaraku. Saudara lihat berita hari-hari ini kan? Bagaimana orang di rumah sakit pasien COVID pun bisa melakukan hubungan sejenis dan menjadi viral. Beberapa hari yang lalu kita lihat bagaimana Presiden Amerika Serikat yang terpilih sudah memilih menterinya untuk seorang yang homoseks, yang sejenis. Terang-terangan, saudaraku. Setiap kali saya mendengar berita-berita ini, selalu firman Tuhan datang. Ingat, ketika engkau melihat dosa ini, kedatanganku sudah sangat dekat. Kemurahan Tuhan sebentar lagi habis, saudaraku. Kalau saudara tidak mau mempergunakan sungguh-sungguh waktu, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam hidup saudara, untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudaraku, jangan sampai ya hukuman Tuhan yang datang dalam hidup kita. Kita sudah terima dengan cuma-cuma, saudaraku. Kemurahan Allah gratis, cuma-cuma. Tuhan menyelamatkan kita, Dia mati buat kita, saudaraku. Dia menghapus dosa-dosa kita dengan darah yang sudah tertumpah di kayu salib. Apakah engkau akan menyia-nyiakan kemurahan ini dengan melakukan lagi hal-hal yang berdosa dalam hidupmu? Disinilah engkau memeriksa hidupmu. Apakah imanmu sejati? Atau selama ini engkau bangga jadi orang Kristen, jadi pelayan Tuhan. Ternyata yang engkau gandoli, yang engkau pakai selama ini adalah iman yang palsu. Iman yang imitasi, saudaraku. Karena engkau tetap berbuat dosa. Peringatan Tuhan ini biarlah menjadi satu hal yang mencambuk kita, saudaraku, di hari-hari ini. Untuk kita memeriksa apakah iman kita adalah iman yang benar atau iman yang palsu. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin kita menyanyikan satu lagu.
Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Tak ada yang dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus. Tinggallah tetap di dalam Yesus. Bersekutu di dalam Dia. Amin, Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin Tuhan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku Tuhan. Ini hidupku. Amin Yesus. Pimpin jalan. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah. Semua pencapaian yang kita dapat hari ini, Ada satu pun itu bukan karena kuat dan gagah kita, banggakan, semua karena tapi karena kasih karunia Allah. ini hidupku. Pimpin jalan. Yesus, pegang tanganku Tuhan. Pegang Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Amin. Yesus, Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Amin. Yesus Tuhan, Yesus pegang Tuhan. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini firman-Mu seperti membawa kami dalam satu ruang kesadaran. Bahwa kami hidup hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Bukan karena kehebatan dan kuat kami. Tapi hanya oleh karena iman percaya kami kepadamu Tuhan. Tidak ada satupun perbuatan baik yang dapat menyelamatkan kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini, di sisa waktu, di sisa masa kemurahan-Mu ini Tuhan, biarlah benar-benar iman yang kami miliki bukan iman yang palsu, tetapi iman yang sejati yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan melakukan semua perintah Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari memang kami sedang ada dalam sebuah tantangan hidup di masa pandemi ini Tuhan. Tetapi kami mau ingin hidupkan iman kami di hadapan Tuhan. Kami tidak ingin memiliki iman yang mati.
Biarlah seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka boleh benar-benar menyadari situasi hari-hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa kalau Engkau datang adakah iman Engkau temukan dalam hidup kami. Jangan sampai kami kehilangan iman ini Tuhan. Sehingga pada hari kedatangan-Mu yang kedua kali kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan di dalam kerajaan surga. Dan tidak ada yang tertinggal Tuhan. Bentuklah terus kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus semakin hari semakin bersungguh-sungguh untuk melakukan kehendak-Mu dan beribadah kepada-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Pakai dengan luar biasa. Kau singkapkan terus rahasia firman-Mu Tuhan. Untuk membangun dan mempersiapkan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan. Tibakan dengan tidak kurang suatu apapun. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Telah menerima firman Tuhan. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa. Rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus. Bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pulang.